Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullah malaikati wa anbiya'i wa rusuli wa jami'i khalqi ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alaihi wa alaihimussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelanjutan daripada riwayat kehidupan Rasulullah SAW yang bisa kita saksikan sebagai syahadah kita nanti kepada Allah, menyaksikan, mempercayai kerasulan Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW. Yang perlu kita fikirkan sekarang ini, yang perlu kita pelajari saat ini adalah bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kehidupan masyarakat di saat-saat Rasulullah sebelum menerima wahyu yang terakhir. Setelah menyaksikan kehidupan orang-orang di zamannya, orang-orang yang tawaf di Mekah, para kafilah-kafilah yang datang dari penjuru Jazirah Arab zaman itu yang datang ke Baitullah, orang-orang yang telah keluar dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran yang Islam, ajaran yang Hanif. Orang-orang itu sebagian masih ada dan tetap mengikuti ajaran-ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu ada pada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka leluhur Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang menjaga Ka'bahnya Allah, yang mendapatkan amanah menerima tamu-tamu. Rasulullah sejak kecil bersama kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib, beliau belajar bagaimana menerima rombongan-rombongan orang-orang haji, bagaimana melayani rombongan orang-orang haji. Itu adalah rencananya Allah, karena Rasulullah SAW akan meluruskan semua ajaran-ajaran agama-agama yang lain kembali pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang hanif, yang lurus, yang suci. Dan untuk itulah Allah merencanakan semua itu pada Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang melihat apa yang terjadi orang-orang yang haji di Baitullah. Itu semua adalah pelurusan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak mudah. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang ada, yang dibuat oleh para suku-suku kabilah-kabilah yang ada saat itu. Setelah Rasulullah menerima wahyunya Allah. Yang sekarang yang mau kita pelajari adalah kerohaniannya Nabi Muhammad. Bagaimana Allah merencanakan, merancang kehidupan Rasulullah SAW ini untuk mulai menerima wahyunya Allah, berdakwah, bertabligh, karena cintanya Allah kepada manusia ini. Nabi itu diperlukan untuk meluruskan kembali, mengingatkan kembali manusia akan rencananya Allah, akan kehendaknya Allah untuk beribadah kepada Allah di setiap saat, di setiap detik, di setiap apapun kegiatan kita. Itu nanti yang kita pelajari dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang mesti kita pahami, bagaimana beratnya wahyu itu. Wahyu itu apabila diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Ini mungkin bahasa-bahasa isyarat dari Allah, betapa beratnya, betapa sucinya, betapa kuatnya batin kalbu Nabi Muhammad SAW. Dan ini pelajaran orang yang menjaga batinnya, orang yang melembutkan batinnya, maka orang itu akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Rasul SAW sebelum menerima wahyu,
Beliau itu suka silaturahim, suka mendatangi orang-orang, suka menolong orang-orang, suka sebagai orang yang dermawan, orang-orang yang membantu orang yang kesulitan, sudah sebagai panutan. Tapi beliau hanya melihat ya keadaan di masyarakat itu, tampil Nabi Muhammad sebagai insaniyahnya Nabi Muhammad, basariyahnya Nabi Muhammad, sebagai kemanusiaannya Rasulullah, sebagai manusia biasa. Ini supaya kita membedakan betapa tingginya derajat kenabian itu. Sebagai manusia biasa, orang-orang banyak yang seperti mengikuti sifat-sifatnya Rasulullah. Orang yang suka silaturahim, orang-orang yang suka menolong orang, ya, orang-orang yang suka membantu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang dermawan. Sifat-sifat itu ada pada setiap manusia, juga ada pada Rasulullah, pasti ada. Tetapi perbedaannya yang besar adalah wahyu. Dengan wahyu itu, apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad bukan sebagai manusia lagi. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Apapun yang Rasulullah lakukan masuk dalam kegiatan ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengakui Allah, mengesahkan Allah, dan memahami semuanya ini adalah untuk Allah. Karena itu sebelum terima wahyu, Rasulullah sering naik ke Gua Hira. Di situ Rasulullah menyendiri. Di puncak Gua Hira itu, di lerengnya itu, orang akan bisa melihat Ka'bah, melihat Makkah, dan menghadap kepada kiblat. Di situ Rasulullah duduk, merenung, tafakkur, memikirkan rahasia-rahasia alam ini. Dari puncak itu Rasulullah melihat panas terik, bagaimana bintang-bintang saling berganti berputar, matahari, bulan menyendiri dari puncak itu. Rasulullah melihat semua itu, memikirkan semua itu, melihat pergeseran debu, pasir, gurun pasir, melihat angin yang keras, melihat dinginnya malam, merasakan dinginnya malam, melihat teriknya matahari. Dan begitulah Rasulullah mulai menyendiri, dipersiapkan oleh Allah. Dan sebelumnya, sebetulnya ini kehidupan seperti itu. Kita akan mengalami masa bertahap sebelum kita akan masuk ke dalam peralihan kehidupan itu. Apapun yang ada di kehidupan ini tidak bisa langsung 100% berubah. Allah menciptakan semua ini, ada tahapan-tahapannya, ada lapisan-lapisannya. Langit ada lapisannya, bumi ada lapisannya, kulit kita pun ada lapisannya, dalam diri kita pun ada lapisannya. Begitu juga keimanan, keyakinan, ada tahapan-tahapan. Tidak bisa langsung semuanya itu berubah 100%. Yang kita pahami, Rasulullah SAW menerima wahyu selama 23 tahun. Itu wahyu yang diturunkan oleh Allah, masuk ke dalam kalbunya Nabi Muhammad SAW. Ini yang pelajaran yang bisa kita pahami, bagaimana kita dilatih oleh Allah dengan turunnya Nabi Muhammad ini untuk mensucikan diri kita. Ya. Target daripada dakwah Nabi Muhammad adalah tauhid, mengenal Allah, mengesahkan Allah, ya, melihat apapun yang ada di sekitar kita ini adalah melihat Allah, menyaksikan Allah, meyakini adanya Allah. Itu inti daripada tauhid itu. Syahadah yang kita ucapkan itu bukan sebagaimana syahadahnya orang-orang yang mengingkari Allah. Ucapannya syahadah, tapi batinnya tidak mengikuti itu. Mayoritas umatnya Nabi Muhammad meyakini Allah, mengucapkan kepada Allah, ya, tapi tahapannya masih tahap awal. Ya, kita akan bergerak kepada tahapan
menuju kepada tahapan yang keyakinan yang meningkat setelah kita mengikuti caranya Nabi Muhammad, setelah kita mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, setelah kita mengikuti ibadahnya Nabi Muhammad, setelah kita memahami perjalanan hidupnya Nabi Muhammad. Itu adalah cara kita memperbaiki tauhid kita kepada Allah. Kita menyaksikan Nabi Muhammad sebagai perantaranya Allah untuk tauhid kepada Allah. Semua yang diajarkan Nabi Muhammad adalah tauhid. Tauhid artinya kita kembali mengenal Allah sebagai penguasa dan yang menentukan segala apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Manusia akan boleh dilepaskan oleh Allah berusaha apa saja, diberi kesempatan untuk berbuat apa saja, berbuat kebaikan ataupun berbuat keburukan. Ya, semuanya diketahui oleh Allah. Orang boleh berbuat rencana apapun, tapi kita harus paham, harus mengetahui, ya, bahwa yang terjadi itu ketentuannya Allah. Orang apa saja boleh, tapi yang terjadi, yang akan terjadi dari segala macam rencana yang kita rencanakan itu, ya, pasti rencananya Allah. Dan di dalam rencananya Allah yang ada hanya kebaikan. Ini yang sebelum kita masuk mempelajari kehidupan Rasulullah, kita harus yakin, ya, dalam kehidupan kita ini apapun yang kita lakukan, ya, kalau kita sambungkan kepada Rasulullah, lalu kita naik kepada keyakinan kita kepada Allah, maka amalan-amalan apa saja ini adanya untuk Allah. Kita pakai baju pun kita menyebut nama Allah. Kita mandi menyebut nama Allah. Masuk ke rumah, keluar ke rumah kita menyebut nama Allah. Kita menghirup udara kita menyebut nama Allah. Kita minum, makan menyebut nama Allah. Ini pelajaran yang diterapkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Dan semua amalannya Nabi adalah untuk Allah. Dan kalau kita sudah kembali semua tauhid seperti itu, maka manusia tidak memiliki rasa kekhawatiran, kecemasan apapun. Karena setiap saat kita bersama Allah. Setiap saat Rasulullah mengajarkan siapapun memahami bahwa kita dilihat oleh Allah. Apapun yang kita lakukan diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan dicatat. Allah mengirimkan para malaikat itu untuk mencatat itu. Dan catatan itu terus akan berada sampai Allah berkehendak membukanya atau menutupnya atau menggantinya. Itu rahasia yang Allah kehendaki. Itu ada dalam ilmunya Allah. Dan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya, bahwa apapun yang kita kehendaki, kita minta dulu kepada Allah. Minta izin kepada Allah. Mengangkat tangan kepada Allah. Meneteskan air mata kepada Allah. Tangisan-tangisan Rasulullah SAW setiap malamnya itu seperti itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Kita belum memasuki, memahami kehidupan Nabi Muhammad, tapi secara umum kita melihat apa yang mau disampaikan oleh Rasulullah itu adalah kita tauhid, menyaksikan Allah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya sebagaimana Allah ingin mengenalkan dirinya. Ini puncak daripada ilmu pengetahuan yang ingin diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan kehendaknya Allah. Puncaknya ilmu itu adalah mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan keagungannya. Maka ilmu-ilmu yang lain akan mengikuti di belakangnya. Dan ini ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semua ilmu-ilmu yang ada ini pasti cahayanya, sumber keilmuan itu ada pada ilmu yang diajarkan, yang diwahyukan oleh Rasulullah dari Al-Quran. Al-Quran ini adalah cahayanya ilmu.
Dengan itu manusia keluar dari kegelapan kehidupan ini, menjadi terang benderangnya kehidupan ini. Langit menjadi jelas, ya. Kemana manusia akan menuju menjadi jelas, karena ini tujuannya adalah ya sebagaimana yang diajarkan nantinya oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini akan mengantar kita lebih mengenal bagaimana kemuliaan dan kekuatan batinnya Rasulullah SAW dan keyakinannya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.